Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan melakukan sebuah podcast, yaitu dengan teman saya menceritakan tentang sebuah marketing dari bisnis yang ia lakukan. Nah, di sini lebih baik dia perkenalan langsung ke teman-teman ya. Silakan Mas, diperkenalkan dulu. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yahya Badrul Hikam, biasa dipanggil Hikam. Saya dari kelas Bisnis Digital A dari kampus ITB Tuban, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Oke, selanjutnya langsung saja ke podcast kali ini. Podcast kali ini mendapatkan tugas dari Bu Mega untuk matkul digital marketing. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, begini Mas. Jadi bisa sedikit ya sampean sampaikan bagaimana tentang bisnis apa yang sedang Anda lakukan saat ini. Kalau yang akan saya paparkan kali ini bukan bisnis yang saya lakukan kali ini, tapi ini sebuah plan ke depannya, sebuah bisnis yang mempunyai peluang tinggi untuk sukses ke depannya. Jadi menurut saya karena saya di daerah pesisir, yaitu banyak nelayan dan juga memiliki hasil laut yang lumayan, tetapi untuk pemasaran hasil laut kali ini masih minim digitalisasi. Jadi pemasaran masih dipasarkan secara manual. Jadi saya mempunyai inovasi untuk menyebarluaskan produk dari nelayan ini. Nah, tadi kan sudah Anda sampaikan bahwasanya Anda itu ingin membuat usaha hasil laut ya, mengembangkan produk dari hasil nelayan itu bagaimana untuk menyebarluaskan ke konsumen gitu ya. Kemudian bagaimana Anda untuk menggunakan strategi marketing apa untuk memasarkan dari produk Anda itu? Jadi strategi saya untuk memasarkan produk tersebut yaitu yang pertama pasti di dunia online, seperti diupload ke marketplace ataupun kalau bisa barang-barang yang awet seperti ikan asin atau terasi gitu yang sudah diolah setengah jadi nggak perlu perawatan yang khusus untuk mengawetkan barang tersebut. Dan selanjutnya untuk produk-produk yang lebih sulit atau perawatannya lebih rumit gitu ya. Jadi saya mempunyai sebuah ide untuk mempunyai kayak franchise gitu, teman kerja. Jadi ada cabang-cabang untuk daerah tertentu, terutama untuk daerah yang sulit menjangkau makanan seafood, dimana di situ pasti orang-orang di situ banyak yang suka sih untuk makanan seafood ini. Jadi saya mempunyai pikiran, orang biasanya banyak yang suka seafood tapi sulit untuk mendapatkannya. Jadi saya berpikiran untuk membuat sebuah titik kumpul sih. Jadi sebuah ruko-ruko itu untuk menaruh barang-barang, maksudnya produk seafood seperti ikan atau kerang-kerangan gitu. Jadi untuk metode ini sepertinya lebih efektif gitu. Selanjutnya untuk penawaran iklan atau promosi. Kalau iklan atau promosi sih saya menggunakan banyak cara. Promosi digital juga bisa, promosi media cetak seperti banner dan lain-lain juga bisa,
dan influencer pun juga bisa. Jadi untuk banner pasti akan disebarluaskan di sekitar titik franchise tersebut atau titik apa ya, kayak ruko-ruko buat seafood tersebut diperlihatkan di sekitar situ. Dan untuk apa ya, apa tadi, mengiklankan di media sosial itu juga termasuk iklan yang efisien tetapi juga minim dana, ya kan? Ya, gini Mas, jadi kan sampean tadi bilang kan untuk pemasaran yang bisa diawetkan itu kan dengan apa, bisa dipasarkan melalui marketplace ya. Nah itu kira-kira itu produk apa saja yang bisa bisa sampean nanti untuk pasarkan ke marketplace itu, yang bisa yang bisa tahan lama itu bagaimana, dan bagaimana cara pengawetan dari produk Anda itu? Untuk hal tersebut sih, kalau produk yang diperoleh nelayan untuk yang bisa dikirim-kirim gitu kan, Iya. ke luar kota atau luar provinsi, yang pasti untuk hal tersebut hanya ada beberapa produk saja yang bisa dikirim, seperti kan terasi gitu. Terasi kan udah tanpa pengawet, udah awet sampai beberapa bulan. Iya. Sama dengan ikan asin gitu, nggak usah dikasih es atau apa gitu. Yang penting packingan bagus saja sih, yang penting agar apa itu produknya awet untuk jangka panjang. Kemudian untuk yang hasil segar itu, apakah Anda untuk bisakah Anda untuk memasarkan itu agar lebih jauh gitu jangkauannya. Nah itu bagaimana sih kira-kira gambaran sedikitnya untuk kedepannya itu bisa sampean pasarkan ke yang lebih luas gitu jangkauannya. Nah, yang pasti itu tadi sistem franchise. Jadi untuk apa ya namanya? Jadi untuk itu franchise itu kan seperti orang mau buka cabang tapi dia mempunyai modal sendiri, tapi barang stok dari saya gitu. Nah itu tidak ada batasan untuk jarak, untuk seberapa jauh pun itu bisa, tapi juga gitu gimana ya, belinya nggak skala kecil, jadi nggak rugi waktu maupun rugi uang untuk bensin dan lain-lain. Dari situ ya, yang efektif sih menurut saya sih yang itu daripada kirim-kirim, karena kalau gitu konsumen bisa langsung mencoba gitu, bisa langsung melihat barangnya bagus apa tidak. Kan tidak semua barang awet seperti terasi atau ikan asin itu bagus. Jadi kalau ada franchise atau toko di tempat-tempat tertentu yang jauh dari pesisir, itu bisa langsung dilihat oleh konsumennya. Berarti sampean memberikan stok kepada Benar. ya semacam restoran lah atau toko-toko yang dimana itu ambil stoknya dari sampean gitu ya. Benar. Kalau restoran juga bisa masukin sih. Jadi si pemilik resto itu kalau berani mengambil barang secara terus menerus konsisten gitu. Kalau dari supplier seperti saya juga berani memasukkan ke restoran tersebut.
malah enak. Saya tinggal memberi barang terus yang ngerawat itu cuma ya yang ngerawat itu yang ngawetin dari pihak restoran sendiri. Jadi begini Mas, untuk hasil laut atau seafood yang segar itu teknologi apa saja yang sudah Anda gunakan gitu untuk baik mempacking, mengolah itu untuk menjadi lebih awet gitu. Itu kira-kira metode apa saja yang digunakan gitu. Misalkan setahu saya ya kalau ikan asin itu kan hanya garam ya, kalau nggak salah itu garam. Nah itu kalau untuk yang segar itu apakah ada lain ada bagaimana cara metode lain atau teknologi atau dengan teknologi apalah agar nantinya itu lebih awet pas ya, sampai ke konsumen itu masih tetap kesegarannya gitu, tidak berpengaruh banyak lah istilahnya, agar konsumen itu lebih suka dengan produk Anda gitu. Kan jadi dari saya sih kepikiran banyak produk. Yang pertama itu yang paling mudah pengawetannya, yang sudah setengah jadi ikan asin atau ikan yang sudah dikeringkan gitu, sudah diasinkan pakai garam. Jadi ikan asin itu sangat awet sekali. Ya cuma penyimpanan aja, yang penting nggak lembab atau kena air gitu. Dan yang kedua perawatan terasi juga sama seperti ikan asin, tapi pasti ya produk seafood-seafoodan itu berbau sangat menyengat. Jadi yang penting penyimpanan rapat dan nggak ada yang bolong aja, itu sudah awet. Dan selain itu ada juga ikan panggang yang sudah diasap itu juga bisa awet, tapi nggak seawet terasi atau ikan asin itu. Jadi kalau ikan panggang paling enggak beberapa hari aja, paling lama ya mungkin 2 mingguan, itu juga bisa. Dan yang paling ribet ini ya ikan segar, maksudnya tanpa masakan apa-apa, tanpa dimasak apa-apa, dari langsung dari nelayannya itu, agar menjaga kesegaran untuk minat konsumen gitu, agar menjaga kesegaran yang fresh seperti ikan yang langsung dapat dari nelayan gitu, atau kerang atau rajungan atau lobster, banyak sih yang fresh gitu. Itu paling enggak harus didinginin, jadi enggak gimana ya, untuk menjaga kesegarannya itu harus didinginin, seperti harus dimasukkan ke kulkas atau kalau dalam pengiriman dimasukkan ke box styrofoam gitu, yang penting rapat, terus ada es batu agar dingin, nggak terkena angin gitu ya. Itu aja sih teknologi untuk menyimpan mengawetkan produk tersebut. Senangnya ini santai wae, nggak kena dipotong. 14 menit. Oh, belum pas. Kemudian apa sih yang membuat Anda itu yakin kalau bisnis yang Anda akan lakukan ke depannya ini memiliki kayak prospek yang bagus dan bisa kira-kira itu bisa menguntungkan Anda? Kenapa Anda yakin bahwa itu bisa menguntungkan ke depannya? Kalau itu ya, saya yakin untuk kedepannya bisnis ini akan terus berkembang dan membaik, karena kan sekarang masih minim pesaing kayak gitu, maksudnya yang memasukkan seafood ke daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau konsumen yang suka dengan seafood tetapi jauh untuk menjangkaunya. Gimana ya, kan masih minim kan usaha seperti itu, jadi saya yakin ini akan berjalan dengan lancar, tapi juga pasti akan banyak rintangan ya.
Jadi kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut untuk agar selalu berjalan dengan lancar, ber apa mendapatkan hasil yang baik juga itu harus dipertimbangkan. Ya, sekarang banyak juga orang yang suka banget, malah pengen tapi nggak ada akses untuk membeli tersebut. Jadi saya kepikiran untuk mempunyai bisnis ini. Untuk kedepannya gimana ya? Apalagi SDM sekitar saya itu masih minim digitalisasi. Jadi mendapatkan ikan gitu langsung dijual ke pasar tradisional, yang penting laku sehari laku gitu. Bahkan kalau ada banyak gitu harga makin merosot. Dan jika dipasarkan lebih luas, nggak akan ada membludaknya barang atau ikan, jadi lebih tersebar gitu. Jadi mendapatkan ikan banyak juga hasil juga banyak. Kemudian kan begini, jadi dalam perubahan musim itu apakah nantinya itu akan mempengaruhi stok Anda itu, apakah akan terpengaruh gitu atau bagaimana? Iklim ya. Kalau iklim itu memang nggak bisa dihindari sih. Kalau parah gitu, maksudnya kan di nelayan itu musim-musiman kan, seperti musim ikan tongkol, musim rajungan, musim lobster gitu. Kalau udah nggak ada gitu, tetapi pasti setiap hari itu pasti ada, cuma gantian gitu, nggak setahun full ada lobster gitu. Jadi kalau ada suatu hal seperti stok yang kosong diakibatkan iklim atau musim, jadi para agen-agen atau konsumen harus memaklumi sih. Tapi dari saya harus mengusahakan mencarikan barang untuk melengkapi apa ya, stok di agen-agen tersebut, agen franchise itu. Jadi jika nggak ada stok ya gimana lagi, namanya musim, kita harus memaklumi hal tersebut. Jadi memang musim itu musim atau cuaca itu akan mempengaruhi beberapa beberapa barang yang memang itu bisa naik turun tergantung musim ya Mas. Benar. Kemudian untuk lokasi dari bisnis Anda ini, apakah Anda sudah menentukan kira-kira ini yang cocok untuk membangun sebuah bisnis Anda ini? Anda akan membuatnya itu di daerah yang mana atau seperti apa? Apakah Anda sudah ada kriteria atau baru Anda sudah mulai membangun lah istilahnya, atau baru mencari gitu? Kalau saya sih dari awal masih merintis itu, maksudnya dalam kelas pemula ya. Ya. Kalau saya berawal dari lingkungan sekitar, tetapi dalam lingkungan sekitar itu saya juga pengen membuat sebuah toko atau ya toko gitu lah, yang khusus untuk seafood di suatu tempat yang yang kiranya kita dapat mendapatkan untung besar di lokasi tersebut, seperti lokasi yang jauh dari pesisir untuk mendirikan toko untuk memasarkan produk tersebut. Jadi seperti sekitar Tuban bagian selatan yang masih gampang kita jangkau, nggak jauh-jauh amat, tetapi pemasaran di lokasi tersebut cepat. Jadi kan kalau di Tuban bagian selatan paling OTW dari sini ke sana tentunya itu
kemungkinan 1 jam paling lama lah segitu. Nah di sana itu gimana ya, sangat kelihatannya sangat mudah memasarkan produk seafood itu. Nah saya melihat peluang yang menguntungkan di sana. Saya jadi lebih gimana ya, lebih giat gitu untuk melakukan bisnis ini. Dan nanti kedepannya untuk ketika udah mulai lancar, udah mulai berkembang gitu, saya akan mendirikan eh, sebuah toko juga di luar kota yang sulit menjangkau makanan seafood-seafoodan, seperti kota-kota yang nggak ada pantainya, kayak mungkin daerah Ngawi, Bojonegoro itu masih jauh dari pantai, dan di sana pasti orang-orangnya nggak mungkin sedikit yang suka makanan laut atau seafood tersebut. Jadi di sana pasti ada peluang untuk memasarkan seafood ini. Jadi dari pemikiran saya ini semoga terrealisasikan dan mempunyai manfaat untuk orang banyak, terutama di sekitar, untuk mengangkat harga seafood yang ada sekarang. Begini Mas, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu saya akan menanyakan bahwasanya siapa saja sih yang akan mendapatkan keuntungan, bahwasanya mempengaruhi kesuksesan Anda, bagaimana mempengaruhi orang di sekitar Anda atau orang lain yang mungkin ya bisa jauh dari Anda, mungkin bisa terpengaruh dari kesuksesan Anda itu. Jadi ya, pengaruhnya dari bisnis ini ya, Ya. banyak sih yang dapat pengaruh positif dari bisnis ini. Seperti yang paling utama itu pasti nelayan sekitar, karena kan dia nanti akan mendapatkan harga jual pendapatannya dengan bagus. Dari itu nelayan mendapatkan uang lebih banyak, hasil lebih banyak untuk keluarganya, dan dari pembeli juga mendapatkan dampak manfaat positif, seperti gimana ya, anjuran pemerintah untuk mengurangi stunting, untuk menambah nutrisi SDM yang ada di sana yang sulit untuk mendapatkan nutrisi atau vitamin-vitamin dari makanan seafood tersebut, menjadi lebih mudah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dirinya untuk di sana. Ya mungkin itu manfaat atau dampak positif dari bisnis yang saya kembangkan untuk masyarakat sekitar. Jadi ya begini ya, jadi pengaruh dari bisnis yang Anda lakukan itu mempengaruhi dari nelayan itu mendapatkan pendapatan ya itu yang lebih tinggi untuk mensejahterakan keluarganya gitu ya. Benar. Dan kemudian dapat mempengaruhi masyarakat, bahwasanya yang sebelumnya mungkin sulit untuk menemukan ikan atau mengkonsumsi ikan karena susahnya transportasi dari penjualan ikan itu, Anda lebih memudahkan transportasinya agar semua orang itu dapat mengkonsumsi ikan gitu ya. Benar. Sehingga mencerdaskan, memberikan nutrisi gitu kepada sumber daya masyarakat kita gitu ya. Benar. Oke, terima kasih karena sudah mau istilahnya podcast kali ini ya. Terima kasih. Jika dari kami ada salah kata maupun perilaku dari kami yang kurang enak untuk Anda lihat, saya pedulikan dan Hilmi meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, podcast kali ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.